Aku punya beberapa video baru yang lebih seru dan panas tentang para pencuri burger itu. Mereka kembali lagi. Lihat video ini. Ketika mereka tidak berteriak Allahu Akbar, menikam, memperkosa, menjarah, mereka menyerbu supermarket. Ini adalah alasan lain mengapa burka seharusnya dilarang. Tidak, Mano. Kamu harus berbalik menghadapku. Menghadapku, keluarkan. Maaf, tolong mundur sedikit. Berdiri. Berdiri. Maaf, sepertinya saya pernah melihat ini sebelumnya. Saya punya lebih banyak video untukmu. Lihat ini. Itu adalah lubang tanpa dasar. Di mana dia menyimpan semua ini? Dia punya kompartemen rahasia. Dia datang dengan sangat siap. Punya. Itu bahkan bukan sesuatu yang mewah. Lihat ini. Ini cuma 2 pon, 2 atau 3 pon saja. Aku nggak tahu berapa beratnya. Tapi ikuti aku dan tolong buka pintunya. Ini buktiku. Salut buat satpam asal Jamaika itu. Yesus Kristus. Satpam, itulah yang terjadi saat kamu sedang istirahat. Baiklah. Sekarang giliranmu. Letakkan tanganmu di sini. Letakkan tanganmu tepat di sana. Ya ampun. Halo? Mundur, bisakah kamu kembali ke suatu tempat? Ya, sedikit lagi. Ya. Lihat itu. Halo. Kepala dan bahu. Hadap ke saya. Saya butuh kamu menghadap saya. Lihat wajah. Lihat ke atas. Ada apa? Mungkin orang Albania, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah mereka muslim atau bukan, atau mereka pura-pura jadi muslim. Tapi intinya, inilah kenapa kamu seharusnya tidak. Burger. Sebenarnya ya, kamu seharusnya tidak makan burger. Saya tidak tahu apakah dia memakai burka atau tidak. Angkat saat kamu lepas landas. Hei, angkat dan lihat ke atas. Kami akan segera melayanimu berikutnya. Sekarang lihat ini. Para migran dengan santai keluar dari toko sambil membawa botol alkohol tanpa membayar. Migran dari dunia ketiga, itulah yang terjadi. Mengimpor dunia ketiga, maka kita akan menjadi dunia ketiga. Lihat ini. Perilaku yang benar-benar tidak tahu malu. Tahan. Di dalam. Tunggu giliran, bayar sesuatu, ucapkan terima kasih dan selamat tinggal lalu pergi. Tapi beberapa orang jenius mengajarkan bahwa kamu tahu budaya itu tidak penting. Kita semua sama, kita semua berdarah merah. Jadi datangkan orang-orang dari Afrika Sub-Sahara. Semuanya akan baik-baik saja. Lihat ini bahkan lebih baik. Coba lihat yang ini. Saya rasa dia orang Pakistan. Orang ini, lihat ini. Seorang pria Pakistan tertangkap mengenakan burka saat mencuri di sebuah toko di Britania Raya. Lihat ini. Jadi kalau begitu, jika Barat melarang burka karena orang seperti dia, lalu siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang harus disalahkan? Karena lihat ini. Orang ini tahu, dia seperti, tunggu dulu. Kita umat muslim tidak bisa disentuh. Perempuan muslim tidak bisa disentuh. Kita bisa memakai burka di barat, meskipun semua orang di barat merasa tidak nyaman. Biarkan saya memanfaatkan itu. Beginilah cara mereka mengucapkan terima kasih. Lihat yang satu ini. Sekarang yang ini mungkin membuatmu jijik, tapi saya harus memutarnya untukmu karena ada begitu banyak video seperti ini. Seorang imigran muslim adalah seorang migran, sedang buang air kecil di rak supermarket yang berisi daging babi. Bro, kamu benar-benar radikal. Hanya karena dia tidak mau makan daging babi. Wow. Kami tidak makan daging babi. Jadi seseorang akan membersihkan itu. Seseorang akan menyentuhnya, mengelapnya, mencucinya. Kenapa? Lihat ini. Lihat betapa beraninya orang-orang ini. Mereka datang ke negaramu. Mereka datang ke peradabanmu. Mereka memohon untuk diizinkan masuk. Dan setelah mereka masuk, beginilah perilaku mereka. Banyak dari mereka, banyak orang di tahun 80-an dan 90-an, bahkan di awal 2000-an, orang-orang harus memohon untuk bisa masuk. Mereka harus pergi ke kedutaan atau konsulat tinggi berkata, "Hei, inilah saya sudah belajar ini, saya sudah melakukan ini adalah pengalaman kerja saya. Bisakah saya datang ke negara Anda dan menjadi anggota yang berharga di komunitas Anda? Dan saya akan melakukan yang terbaik untuk melayani negara Anda." Dulu seperti inilah keadaannya.
Bahkan itu pun tidak sepenuhnya menjamin keberhasilan, karena kita tahu anak-anak dari para imigran itu ternyata bahkan lebih bermusuhan dan agresif daripada beberapa orang barbar dunia ketiga yang baru saja datang ke sini tanpa diundang. Seperti orang ini, lihat orang ini. Dia adalah anak imigran di Amerika. Lihat makhluk tak tahu malu ini. Orang tuanya memohon kepada AS untuk membiarkannya masuk agar mereka bisa, karena mereka adalah migran ekonomi. Dan lihat dia, lihat bagaimana anak-anak mereka tumbuh. Nama orang ini adalah Zul Muhammad. Saya percaya. Seorang pria yang membenci veteran Amerika yang telah memberinya kebebasan untuk mengatakan tetap bersama. Tidak ada yang memberiku kebebasan. Orang tuaku adalah satu-satunya yang berkorban. Tidak ada veteran yang pernah berkorban. Aku ingin memperjelas itu. Aku tidak mendukung militer Amerika Serikat. Tidak. Aku tidak mendukung Amerika Serikat. Aku meremehkan keduanya. Dia meremehkan Amerika Serikat, negara yang sama yang dulu dimohon-mohon oleh orang tuanya. Tolong izinkan aku masuk. Negaraku adalah tempat yang buruk. Pakistan adalah tempat yang buruk. Aku tidak ingin tinggal di sini. Aku ingin yang lebih baik. Masa depan untuk anak-anakku. Itu dengan berani di sana. Orang Pakistan itu orang tuanya. Dan dalam satu generasi, beginilah cara mereka mengucapkan terima kasih. Tidak ada rasa malu, tidak ada keinginan untuk berintegrasi. Sebenarnya aku sempat memikirkannya. Kau tahu, orang Kuba yang bermigrasi ke Amerika, mereka sangat pro-Amerika, seperti Marco Rubio. Seperti, aku melihat beberapa statistik, sekitar 95% orang Amerika keturunan Kuba membenci rezim Kuba. Kebanyakan orang Iran yang tinggal di barat, mereka membenci rezim mereka. Kau tahu kenapa? Karena secara ideologis mereka sejalan dengan barat. Mereka mendukung demokrasi. Mereka membenci komunis. Mereka membenci kaum Islamis. Tapi di sisi lain, orang-orang yang datang bukan sebagai pengungsi, bukan gelombang pengungsi modern ini, orang-orang yang datang sebagai migran ekonomi, orang-orang yang datang dari Pakistan, Bangladesh, dan seluruh dunia Muslim. Generasi kedua mereka membenci Barat. Bukankah itu luar biasa? Jadi seharusnya Barat hanya menerima orang-orang yang secara ideologis sejalan dengan Barat. Dan ketika kamu melakukan itu, maka semua Muslim harus dikecualikan. Karena semua orang Iran ini mereka membenci Islam. Mereka menempatkan Amerika atau negara manapun tempat mereka pindah, mereka menempatkannya di atas Islam. Mereka membenci Islam. Jadi itu adalah kesalahan besar dari pihak Barat. Sekali lagi, karena mereka sedang mengalami liberalisasi di mana mereka berpikir semua budaya itu sama. Kita semua adalah manusia. Begitu Anda memberikan, begitu Anda memperkenalkan orang pada nilai-nilai Barat atau cara hidup Barat, maka mereka akan menjadi kebarat-baratan. Itulah harapannya. Jelas, kenyataannya tidak seperti itu. Tapi sekali lagi, kita masih punya harapan pada beberapa orang. Seperti yang saya katakan, orang Iran sangat pro-Barat. Saya tahu mereka mendorong Trump untuk terus membombardir rezim Islam. Dan Trump mungkin harus menyerah. Dan sekali lagi, saya tidak benar-benar menyalahkan Trump untuk itu, karena dia sudah mencoba. Itu tidak berhasil. Lalu dia harus melanjutkan. Tapi mereka tidak akan membenci Amerika, mereka mungkin membenci Trump. Beberapa dari mereka mungkin membenci Trump, tapi mereka tidak akan membenci Amerika. Mereka pada dasarnya berjuang untuk mengubah Iran menjadi demokrasi liberal bergaya Barat. Itulah yang mereka perjuangkan. Tapi umat Muslim, di sisi lain, Muslim yang berasal dari Pakistan, Bangladesh, atau India, atau dari seluruh dunia Muslim, mereka pergi ke Amerika. Mereka mencoba mengubah Amerika menjadi tempat buruk yang mereka tinggalkan. Ada perbedaan utama. Kamu harus waspada terhadap hal itu. Dan lihat, ada fenomena aneh lain yang telah diamati. Kemanapun Muslim pergi, hal seperti ini mulai terjadi. Lihat ini. Gereja-gereja, katedral tiba-tiba mulai terbakar. Sekarang kita juga telah mengamati fenomena yang sama di Jepang. Tiba-tiba, kuil dan tempat suci Shinto yang telah berdiri lama, beberapa bahkan selamat dari bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Bahkan mereka pun tiba-tiba terbakar secara mendadak. Ada sesuatu yang sedang terjadi. Ada sesuatu yang telah berubah. Waduh. Tipe orang tertentu mulai muncul. Itulah sebabnya hal ini terjadi. Islam tidak cocok dengan peradaban Barat. Islam tidak pantas ada di Barat. Dan kita tidak seharusnya menutup mata terhadap hal itu. Ini bukan xenofobia. Ini bukan rasis. Ini bukan tribalisme. Kita hidup di dunia yang dibangun di atas prinsip negara bangsa. Dan negara bangsa harus mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Dan jika masyarakatmu sedang terancam, maka kamu harus menyesuaikan diri sesuai dengan situasi tersebut. Dan satu-satunya solusi yang bisa saya pikirkan adalah mengusir Islam
dari negara-negaramu. Jauhkan Islam dari negara-negaramu.